bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Sabtu 7 Mei 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Wigberta PRR dari Malang, Jawa Timur, dengan tema Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita, mengundang kehadiran Roh Kudus untuk hadir bersama dengan kita dalam seluruh hari ini dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdada sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja. Langit Kau pasang bagai khemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas rahmat, cinta, penyelenggaraan, penyertaan-Mu teristimewa dalam istirahat kami malam tadi, dan kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan, nafas yang boleh Engkau hembuskan kepada kami hingga saat ini, dan juga rahmat kesehatan yang senantiasa Engkau limpahkan pada kami masing-masing. Kami mohonnya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami, dan mampukanlah kami untuk senantiasa setia mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, dan semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami dapat mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari, dan dengan sabda-Mu ini menjadikan iman kami semakin teguh dan kuat akan Dikau.
dan jangan biarkan kami berpaling daripadamu, seperti halnya para murid dalam Injil hari ini yang banyak mengundurkan diri karena perkataan keras yang diucapkan oleh Yesus. Namun itu semua ya Bapa, hanyalah sebuah motivasi dan juga dorongan bagi kami untuk senantiasa setia dan mengimani Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna." Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari-hari kemarin, kita mendengar pengajaran Yesus tentang roti hidup. Dan pada hari ini, kita akan mendengar bagaimana penginjil Yohanes melukiskan tentang sikap orang-orang yang sebelumnya semangat sekali mengikuti Yesus. Dalam arti, kemana-mana Yesus pergi, mereka mau ikut. Bahkan mereka pun mencari-cari keberadaan Yesus. Tetapi orang-orang yang sama, yang tadinya semangat mengikuti Yesus, tetapi kemudian mereka mundur dan tidak mau lagi mengikuti Yesus. Menjadi pertanyaannya, sebenarnya apa alasan mereka mundur dan tidak mau lagi mengikuti Yesus? Alasannya adalah karena mereka merasa kesal dengan kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa perutlah alasan mereka mencari Yesus, mencari keberadaan Yesus. Alasan itulah yang membuat mereka kesal dan enggan untuk bertanya lagi, dan jalan satu-satunya yang mereka ambil adalah memilih mundur dan tidak mau mengikuti Yesus lagi.
Kendati banyak yang mundur dan tidak mau mengikuti Yesus, tetapi masih ada orang yang bertahan dan masih setia untuk ada bersama Yesus. Mereka yang masih bertahan dan setia bersama Yesus itu kemudian ditantang lagi oleh Yesus dengan dua pilihan. Yesus memberikan kepada mereka dua pilihan. Apakah mereka mau ikut Yesus atau tidak? Dan lebih jelasnya kita mendengar perkataan Yesus yang ditujukan kepada mereka. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan Yesus ini mau menegaskan kepada kita yang adalah pengikut-pengikutnya bahwa mengikuti Yesus memang lebih berdasarkan kemauan ketimbang kemampuan intelektual seseorang. Karena kemauanlah yang memampukan orang untuk menjadi setia. Kemauanlah yang membuat para rasul untuk berdiri di samping Yesus dan tetap dengan setia mengikuti Yesus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan Yesus itu tidak saja ditujukan pada orang-orang yang hadir pada saat itu, orang-orang yang masih setia bersama Yesus. Tidak saja ditujukan kepada mereka, tetapi juga kepada kita semua yang hidup di zaman ini. Apakah kamu mau meninggalkan aku juga? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Hanya Engkaulah harapan hidup kami, hanya Engkaulah andalan hidup kami. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak untuk semakin mencintai Yesus dengan hati, agar kita tidak dengan mudah untuk menggadaikan dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini. Kita memilih untuk bertahan bersama Dia, ada bersama Dia, setia dalam iman, harap dan kasih kita akan Kristus, Sang Cinta sejati dan andalan hidup kita. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon berikanlah kedamaian, kerukunan bagi bangsa dan negara kami ini. Dan semoga segala pertikaian, peperangan, konflik yang saat ini sedang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua mereka yang senantiasa memohon doa-doa dari kami. Semoga Engkau senantiasa mendengarkan harapan hati mereka, dan semoga pada akhirnya juga Engkau boleh mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini masih mencari pekerjaan. Semoga Engkau hadir bersama mereka, menuntun mereka dan menghantar mereka untuk dapat menemukan lahan pekerjaan yang baik bagi mereka, agar mereka dapat memenuhi segala kebutuhan dalam hidup harian mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita nih sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.